Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Lestari dengan NPM 20520111040. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat 5 soal dengan 5 pertanyaan. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah yaitu Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SHMH. Selamat menonton. Pertanyaan pertama, apakah hukum di Indonesia sudah cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual? Jawabannya adalah, menurut saya, sistem hukum di Indonesia sudah cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual karena apa yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atau para pelaku industri kreatif lainnya. Dan dengan dikeluarkannya undang-undang hak cipta dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku hak cipta untuk mengeluarkan hak ciptanya. Jadi, jika sesuatu terjadi pada hak cipta mereka ataupun industri kreatif lainnya, mereka dapat menuntut hak tersebut untuk dilindungi oleh pemerintah dengan adanya undang-undang tersebut. Jadi menurut saya, sistem di Indonesia ataupun sistem hukum di Indonesia sudah sangat cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual bagi para pelaku industri kreatif lainnya. Yang kedua, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, upaya hukum apa yang dapat kita lakukan? Jawabannya, upaya hukum yang dapat dilakukan jika kita pemegang hak cipta tidak terima apabila hak cipta kita dilanggar ataupun hak cipta kita diduplikat oleh orang lain. Kita dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan arbitrase, mediasi, negosiasi, dan jalur legalitas lainnya dengan mengupayakan gugatan tersebut dapat bertujuan kepada gugatan perdata ataupun pidana. Yang ketiga, apa yang menyebabkan merek kita ditolak? Jawabannya, penyebab merek ditolak adalah kemiripan atau persamaan dengan merek lain atau barang atau jasa yang telah dimohonkan terlebih dahulu, sehingga merek yang kita daftarkan itu sama dengan merek yang telah didaftarkan oleh orang lain. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, kita dapat mengecek terlebih dahulu atau memastikan tidak ada nama yang sama atau mirip dengan merek yang kita ajukan. Kenapa permohonan merek prosesnya lama? Jawabannya, karena setiap merek permohonan akan dilakukan pemeriksaan melalui formalitas dan substansi. Untuk formalitas, itu dilakukan pemeriksaan secara detail tentang kelengkapan permohonan tersebut. Jika permohonan pendaftaran merek itu tersebut telah selesai atau sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substansi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 150 hari di hari kerja. Yang kelima, apakah untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang perlu didaftarkan dulu ke Dirjen HKI? Jawabannya, untuk mendapatkan perlindungan hak dagang ataupun rahasia dagang tidak diperlukan atau tidak dianjurkan untuk didaftarkan karena undang-undang secara langsung telah melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana yang mestinya. Jadi, tidak perlu dilakukan pendaftaran ke Dirjen HKI dulu baru untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang. Karena hal tersebut telah diatur dalam undang-undang tentang kerahasiaan dagang dan dalam undang-undang tersebut sudah mencantumkan perlindungan tentang rahasia dagang tersebut. Jadi, kalian tidak perlu takut ya. Baiklah, segitu saja 5 pertanyaan dan 5 jawaban yang saya buat dan saya presentasikan dalam bentuk video ini.
Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.